Dekade 70-an adalah masa ketika Indonesia sedang berubah. Kota-kota berkembang, industri mulai tumbuh, dan kehidupan masyarakat perlahan memasuki babak baru. Perubahan itu pun terasa di dunia musik. Banyak musisi dan band bermunculan. Berbagai genre juga tumbuh berdampingan selaras dengan lahirnya media baru. Dekade 70-an pun menjadi salah satu periode paling berwarna dalam perjalanan musik Indonesia. Dan sejenak kita akan kembali ke sana, lalu melihat seperti apa musik Indonesia di dekade 70-an. Penghujung tahun 1960-an, Indonesia baru saja melewati salah satu periode paling bergejolak dalam sejarahnya. Pergantian kekuasaan sedang berlangsung, kehidupan politik berubah, dan perlahan cara masyarakat memandang dunia luar juga ikut berubah, termasuk dalam hal musik. Beberapa tahun sebelumnya, musik barat bukanlah sesuatu yang selalu diterima dengan tangan terbuka. Kala itu pengaruh Inggris dan Amerika mulai digemari anak muda. Namun bagi pemerintahan Soekarno, masuknya unsur barat bukan sekadar persoalan musik. Ada kekhawatiran bahwa budaya tersebut membawa nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Salah satu grup yang merasakannya langsung situasi ini adalah Koes Bersaudara. Di pertengahan 1960-an, 4 saudara dari keluarga Kuswoyo ini sudah menjadi salah satu kelompok musik paling dikenal di Indonesia. Mereka memainkan musik barat, dan beberapa keterangan menyebut karena itulah Koes Bersaudara sempat ditahan. Hari ini mungkin sulit membayangkan bagaimana hanya karena bermain musik, seseorang bisa sampai di penjara. Tapi pada masa itu, musik memang tidak berdiri sendiri. Ia berada di tengah persoalan yang jauh lebih besar, politik, kebudayaan, dan identitas. Namun kemudian tahun 1965 mengubah banyak hal. Pergolakan politik berujung pada jatuhnya kekuasaan Soekarno dan lahirnya pemerintahan Orde Baru. Bersamaan dengan perubahan politik tersebut, orientasi Indonesia terhadap dunia luar juga ikut bergeser. Koes Bersaudara pun mengalami perubahan. Pada 1968, formasi mereka berganti dan lahirlah Koes Plus, yang kemudian merilis album Deg Deg Plus pada 1969. Sebuah debut album yang bagaikan jembatan antara dua era. Di dalamnya ada musik rock and roll, pop, gitar listrik, lagu-lagu romantis, hingga tema tentang semangat anak muda. Koes Plus berhasil mengambil bahasa musik yang sedang berkembang di dunia, lalu mengolahnya menjadi sesuatu yang terasa sangat Indonesia. Deg Deg Plus pun menjadi salah satu kekuatan penting perkembangan musik Indonesia di akhir dekade 60-an. Sekaligus seperti membukakan gerbang menuju dekade 70-an. Dekade ketika musik Indonesia mulai berkembang ke berbagai arah sekaligus. Memasuki tahun 1970, musik Indonesia memiliki fase baru. Band-band mulai bermunculan, piringan hitam terus diproduksi, radio menjadi tempat utama untuk menemukan lagu, sementara televisi mulai memberi musisi ruang untuk hadir secara visual. Koes Plus memasuki dekade baru dengan produktivitas yang luar biasa. Album demi album dirilis, dan dalam waktu singkat mereka menjelma menjadi salah satu band paling populer di Indonesia. Namun gelombang ini tidak hanya datang dari satu tempat. Di Medan, The Mercies menemukan tempatnya lewat lagu pop yang ringan, melodi yang mudah diingat, serta lagu-lagu tentang cinta dan kehidupan sehari-hari. Band dari Jakarta lainnya, The Lloyd, ikut mencuri perhatian lewat debut album mereka pada 1971, sebelum popularitasnya meluas hingga negeri tetangga. Sementara dari Surabaya, Panbers mulai diperhitungkan setelah tampil dalam Jambore Band 1970 di Istora Senayan. Band-band tersebut datang dari kota dan latar yang berbeda-beda, tetapi mereka sama-sama menjadi tanda bahwa musik Indonesia sedang tumbuh dengan sangat cepat. Band tidak lagi sekadar fenomena lokal, mereka mulai menjadi bagian dari budaya populer. Namun di balik pertumbuhan musik pop yang begitu pesat, sesuatu yang lain perlahan bergerak dari bawah. Sebuah musik yang sebelumnya lebih sering dianggap sebagai musik rakyat dan hiburan kelas pinggiran, mulai menemukan bentuk barunya. Dan musik inilah yang akan ikut mengubah wajah musik populer di Indonesia.
Di awal 1970-an pula, ada satu jenis musik yang sebenarnya sudah lama hidup di Indonesia. Musik ini dikenal sebagai orkes Melayu, dengan akar panjang yang terbentuk dari pertemuan musik Melayu yang terpengaruhi unsur musik India dan Arab. Salah satu lagu penting dalam perkembangan musik ini adalah Boneka dari India, yang dipopulerkan Elia Kardam pada akhir 1950-an. Namun saat memasuki dekade 1970-an, orkes Melayu mulai berubah. Musik yang sebelumnya identik dengan permainan sederhana mulai mendapatkan suara yang lebih modern. Dari sinilah musik yang kemudian dikenal sebagai dangdut mulai menemukan bentuknya dan perlahan bergerak menuju pusat perhatian. Di tengah perubahan itu, muncul seorang musisi yang membawa arah baru secara drastis. Dialah Rhoma Irama. Pada Desember 1970, Rhoma membentuk Soneta, sebuah wadah untuk mewujudkan visinya tentang bagaimana orkes Melayu seharusnya dimainkan dan terdengar. Menurutnya, musik Melayu terlalu lembut dan sederhana untuk bersaing dengan jenis musik lain. Maka ia mengambil instrumen dan energi dari musik rock, tanpa meninggalkan identitas musik Melayunya. Dan visi inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi suara dangdut modern. Tahun 1973, Rhoma merilis Begadang. Rilisan ini membuat namanya semakin besar, bukan hanya karena musiknya, tetapi juga karena pesan yang dibawanya. Ia memasukkan pesan moral, agama, persoalan sosial, dan berbagai hal yang dekat dengan kehidupan masyarakat ke dalam musiknya. Tapi saat di atas panggung, ia tampil dengan pakaian mencolok dan energi seorang bintang rock. Namun Rhoma bukanlah satu-satunya nama yang melecut ledakan dangdut. Elvis Sukaesih, Arafik, dan sejumlah nama lainnya ikut memperluas warna sekaligus popularitas musik ini. Dangdut kemudian tumbuh dengan sangat cepat. Dari panggung ke radio, ke piringan hitam, hingga ke film. Sebelum akhirnya menjadi bagian penting dari budaya Indonesia. Rock Indonesia tidak tiba-tiba lahir pada 1970-an. Sejak dekade sebelumnya, musik rock dan beat dari barat sudah mulai menemukan tempatnya di kalangan musisi muda Indonesia. Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah Dara Puspita. Popularitas mereka bahkan membawa kuartet ini berkeliling Eropa selama bertahun-tahun. Dan saat Dara Puspita akhirnya bubar pada 1972, perkembangan musik rock justru memasuki babak baru. Musik yang lebih keras seperti yang dibawakan oleh Zeppelin, Purple, Sabbath, Hendrix, dan berbagai band rock lainnya mulai menjadi referensi baru. Perubahannya terasa di berbagai kota. Di Surabaya, akan dikenal bukan hanya karena musiknya yang keras, tetapi juga karena aksi panggung teatrikal yang penuh energi. Di Bandung, Giant Step bergerak ke arah berbeda dengan membawa pengaruh progressive rock. Struktur yang panjang dan aransemen yang rumit membuat mereka menjadi salah satu contoh paling jelas dari eksplorasi musikal rock Indonesia saat itu. Namun, sebelum Giant Step menjadi salah satu kelompok progressive rock penting di Indonesia, Bandung telah memiliki eksperimen lain melalui Shark Move, dibentuk oleh Benny Subarja dan Soman Lubis. Grup ini membawa rock ke wilayah yang lebih berat, psychedelic, dan eksperimental. Satu-satunya album mereka, Gede Cokras, memperlihatkan keberanian yang cukup tidak biasa untuk zamannya, dengan berisi gitar fuzz, organ, flute, serta komposisi yang jauh dari format pop pada umumnya. Sementara dari Jakarta tentu ada God Bless, sebuah band yang memiliki suara keras, permainan yang sangat solid, dan karakter panggung yang teramat kuat. Band ini merilis debutnya pada 1975, yang kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah rock Indonesia. Pergerakan musik ini pun terus berkembang. Setelah Ucok Harahap meninggalkan AK, Sunata Tanjung, Syekh Abidin, dan Arthur Kaunang membentuk SAS. Tak lama kemudian, Dedi Stanza, Dedi Dores, dan Jelly Tobing membentuk Super Kid, menjadi dua trio yang memperlihatkan semakin beragamnya arah musik rock Indonesia. Di periode yang sama, Ucok Harahap dan Ahmad Albar kemudian berkolaborasi di bawah nama Duo Kribo. Dengan karakter vokal dan gaya panggung yang sama-sama kuat, keduanya membawa rock dalam format yang lebih sederhana namun tetap keras dan teatrikal. Serangkaian band-band ini menjadi bukti bahwa rock Indonesia sedang bergerak melampaui satu bentuk. Setiap kelompok memiliki karakter, gaya panggung, dan pendekatan musikalnya sendiri. Namun ada satu persoalan yang terus mengikuti perkembangan mereka. Kala
Kala itu, kualitas instrumen, teknologi rekaman, dan fasilitas produksi yang tersedia belum bisa menyamai standar industri musik barat, membuat hasil rekaman mungkin tidak selalu sejernih atau sepresisi aksi-aksi di luaran sana. Namun justru dari keterbatasan itulah lahir sebuah karakter. Rock Indonesia tidak terdengar seperti salinan sempurna dari barat. Ia terdengar seperti musik yang lahir dari sebuah ekosistem yang sedang belajar menemukan suaranya sendiri. Dan dari sinilah sebuah kultur rock mulai terbentuk. Kultur yang jejaknya masih bisa kita rasakan bahkan sampai hari ini. Di waktu yang bersamaan, muncul sebuah kelompok yang kemudian melahirkan salah satu karya paling ikonik dalam sejarah musik Indonesia. Mereka adalah Gypsy. Berawal dari sabda nada pada 1960-an, Gypsy berkembang dengan mempertemukan musik progresif rock dengan jazz, melalui komposisi yang kompleks dan penuh eksplorasi. Di dalamnya terdapat nama-nama seperti Kinan Nasution, Chrisye, Roni Harahap, dan Oding Nasution. Di sisi lain, seniman muda bernama Guruh Soekarno Putra sudah memiliki ketertarikan kuat terhadap musik, seni pertunjukan, dan terutama kebudayaan Bali. Kolaborasi keduanya kemudian melahirkan Guruh Gypsy pada 1977. Di dalam proyek ini, Guruh bekerja bersama Kinan Nasution, Chrisye, Roni Harahap, Oding Nasution, dan Abadi Susman. Album ini menjadi salah satu eksperimen paling berani dalam sejarah musik Indonesia. Komposisinya panjang, aransemennya padat, dan gamelan Bali yang tidak sekadar ditempelkan di atas musik rock, tetapi disusun sebagai bagian utuh dari komposisi. Hasilnya adalah musik yang terdengar modern dan eksperimental, namun tetap membawa identitas Indonesia yang sangat kuat. Guruh Gypsy lantas menempati posisi istimewa dalam sejarah musik Indonesia dan dikenang sebagai salah satu album paling berpengaruh yang pernah dibuat di negeri ini. Eksperimentasi musik Indonesia juga memiliki sosok lain yang bergerak jauh dari arus utama. Ialah Hari Rusli. Musisi asal Bandung ini membawa rock dan jazz ke wilayah yang lebih teatrikal, eksperimental, dan penuh kritik sosial. Melalui Filosofi Geng yang dirilis 1973, ia menyatukan musik, lirik, dan gagasan pertunjukan menjadi sesuatu yang sulit dikategorikan dalam satu genre. Pada akhirnya, Guruh Gypsy maupun Hari Rusli telah menunjukkan bahwa musisi Indonesia sudah berani melampaui batas musik populer pada masanya. Mereka menciptakan karya yang kompleks dan eksperimental tanpa harus kehilangan akar budaya yang membentuknya. Sekali lagi, dekade 1970-an telah memperlihatkan bahwa musik Indonesia mulai mencari sesuatu yang lebih prominent untuk masa depan, yaitu identitas, eksperimen, dan kemungkinan-kemungkinan baru. Di penghujung dekade 1970-an, perubahan musik Indonesia tidak hanya terjadi pada band atau genre tertentu. Para musisi solo mulai menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Salah satu sosok paling penting adalah Chrisye. Setelah proyeknya bersama Guruh Gypsy, Chrisye perlahan mengambil jalannya sendiri sebagai penyanyi solo. Chrisye lantas berkolaborasi dengan Eros Djarot dan Yoki Suryo Prayogo dan menghasilkan Badai Pasti Berlalu, sebuah soundtrack untuk film dengan judul yang sama. Album ini kemudian menjadi salah satu karya penting dalam perkembangan musik Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa musik populer mulai memberi ruang lebih longgar bagi karakter personal seorang penyanyi. Setelahnya, gelombang solois semakin membesar. Ebit GAD muncul dengan Camellia 1, sembari membawa gitar akustik dan lagu-lagu tentang alam dan manusia. Keresahan yang dia sampaikan terasa sangat personal. Di periode yang sama, seorang penyair muda bernama Virgiawan Listanto, yang kemudian dikenal sebagai Iwan Fals, mulai mencuri perhatian dengan lagu-lagu yang membawa cerita dari sudut pandang sosial. Tetapi bukan hanya penyanyi pria yang berkembang. Nama-nama seperti Raffi Kaduri, Titi Puspa, Hetty Koes Endang, Emilia Contessa, Grace Simon, dan banyak penyanyi wanita lainnya sudah ikut menjadi bagian penting dari industri musik Indonesia. Di jalur lain, Bimbo juga menjadi salah satu kelompok penting dalam perkembangan musik populer saat itu. Dengan harmonisasi vokal yang unik serta lirik yang puitis, mereka berhasil membangun karakternya sendiri di antara perkembangan pop, folk, dan balada. Selain mereka, nama Chaseiro juga patut diperhitungkan. Terbentuk di lingkungan mahasiswa, grup ini membawa pendekatan pop dengan harmonisasi vokal yang kuat serta sentuhan jazz yang cukup rumit untuk ukuran musik populer saat itu. Salah satu anggotanya, Chandra Darusman, kemudian menjadi salah satu figur penting dalam perkembangan musik pop dan jazz Indonesia.
Menjelang akhir 1970-an, musik Indonesia sudah berubah jauh dari apa yang kita temui di awal dekade. Pengaruh dari luar negeri semakin beragam. Disco, funk, soul, dan jazz mulai memberikan warna baru, membuat banyak musisi mencoba keluar dari batas genre yang sebelumnya mereka kenal. Salah satunya adalah The Rollies. Kelompok asal Bandung ini telah melewati berbagai perubahan sejak berdiri pada 1960-an. Berawal dari beat dan rock, mereka kemudian memasukkan semakin banyak unsur, seperti soul, funk, jazz, hingga brass rock ke dalam musik mereka. Selain itu, The Black Brothers juga membawa rock, soul, dan funk ke panggung musik nasional dengan karakter yang sangat berbeda. Berasal dari Jayapura, kelompok ini menjadi salah satu band Papua pertama yang mencapai tingkat popularitas nasional pada dekade 1970-an. Menariknya, kecenderungan mencampurkan berbagai pengaruh ini tidak hanya terjadi di kalangan musik rock atau pop saja. Di jalur yang berbeda, Benyamin Sueb menjadi salah satu contoh yang paling khas. Sepanjang tahun 1970-an, ia sangatlah produktif. Di tengah kesibukannya sebagai aktor, ia terus merekam dan merilis lagu dengan gaya yang terus berkembang. Benyamin mempertemukan gambang kromong dan musik Betawi dengan pop, jazz, rock, funk, serta berbagai pengaruh musik populer lainnya. Dua aksi berbeda ini lantas menunjukkan satu hal penting, batas antar genre tidak selalu harus kaku. Musisi bisa mengambil berbagai pengaruh, mencampurkannya, lalu menciptakan sesuatu yang baru. Namun perubahan juga terjadi di luar musik itu sendiri, terutama dalam teknologi rekaman dan cara orang menikmatinya. Menjelang akhir dekade, kaset mulai diproduksi secara massal. Musik yang sebelumnya hanya bisa didengar melalui konser, radio, televisi, atau piringan hitam, kini bisa dibawa kemana-mana. Musik perlahan menjadi sesuatu yang semakin personal. Namun kemudahan ini juga membawa persoalan baru, pembajakan, yang kemudian menjadi masalah pelik bagi industri musik Indonesia selama bertahun-tahun. Namun terlepas dari itu, satu hal menjadi semakin jelas. Sepanjang dekade 1970-an, musik Indonesia tidak lagi memiliki satu pusat. Ia telah berubah menjadi sebuah ekosistem. Dan dari ekosistem inilah, musik Indonesia kemudian memasuki dekade berikutnya dengan wajah yang jauh lebih beragam. Dekade 70-an bukanlah masa ketika semuanya sudah sempurna. Justru sebaliknya, musik Indonesia sedang mencari bentuk, mencoba berbagai kemungkinan, dan menemukan jalannya sendiri. Dalam waktu hanya 10 tahun, begitu banyak pengaruh datang dan bertemu dengan kebudayaan serta pengalaman negeri ini. Dari sana lahir begitu banyak suara, band, penyanyi, pencipta lagu, dan rilisan yang puluhan tahun kemudian masih dibicarakan dan didengarkan. 10 tahun mungkin terdengar singkat, tapi dalam 10 tahun itu, musik Indonesia berubah berkali-kali. Dan ketika dekade 1970-an berakhir, yang tertinggal adalah sebuah warisan. Warisan dari generasi yang berani mencoba, berani berubah, dan berani mencari suaranya. Dan mungkin itulah musik Indonesia di dekade 70-an. Bukan hanya menjadi dekade yang melahirkan banyak band, musisi, album, atau sosok yang kini menjadi legenda, tetapi juga menjadi sebuah dekade yang ikut menentukan seperti apa musik Indonesia setelahnya. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Oh iya, jika saya melewatkan band atau musisi atau rilisan penting di video ini, boleh tulis di kolom komentar agar wawasan musik saya terus bertambah. Terima kasih.